Sebagai pengantar kelas malam hari ini, Balai Pustaka melintasi zaman dan kini tetap eksis membawa obor literasi ke pelosok negeri. Penerbit milik pemerintah Indonesia yang berdiri pada tahun 1908 atau lebih kurang 112 tahun lalu ini, sepanjang sejarahnya menerbitkan buku-buku sastra, majalah, menerjemahkan karya penulis dunia, hingga membuka taman-taman baca di sekolah dan di tengah-tengah masyarakat. Era digitalisasi juga tak menutup gerakan literasi Balai Pustaka, seperti pemampatan alih media klasik ke digital dan mengembangkan konten-konten buku menjadi film animasi, audiobook, hingga ke perpustakaan digital berbentuk smart book. Nah, dalam rangka mengenal sejarah, kiprah, dan gerakan literasi Balai Pustaka, kelas menulis daring dan instruktur tamu, Ibu Raffi, GM Marketing Segmen 1 Balai Pustaka Perseru Jakarta di kelas sesi Senin 8 Maret 2021 pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Bu Pravita Mary yang sudah berkenan hadir di ruang kelas ini. Nanti kita berbincang-bincang santai saja, Mbak, tentang mengenal sejarah, kiprah, dan gerakan literasi penerbit Balai Pustaka. Nah, apalagi baru-baru ini kita tahu bahwa obor literasi Balai Pustaka akan hadir di berbagai pelosok desa di tanah air dan akan dimulai di Sumatera. Baik, Mbak Mary, waktu dan layar dipersilakan untuk bincang-bincang santai saja, Mbak. Ya, dipersilakan, Mbak Mary. Oke, baik semua teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian dari kita hujan di luar sana, jadi pastinya akan berpengaruh pada jaringan kita. Saya nggak tahu di tempat udah Subahan dan kawan-kawan lain di Sumatera Barat kabarnya sedang hujan cukup deras ya. Iya, benar. Baiklah, saya menyapa di awal dengan pantun boleh ya, tapi pantunnya pantun kontemporer ini, bukan pantun Melayu. Jalan lurus ke kota Benda, berkelok jalan ke simpang desa. Salam kenal, hai penulis muda, bersama kita bergandeng tangan menuju marwah literasi bangsa. Asik. Masuk nggak sih suaranya? Mohon maaf teman-teman. Jadi rimanya barangkali rimanya masih belum rapi, tidak apalah ya, diterima saja. Kita salam perkenalan Balai Pustaka melintas zaman. Saya senang sekali dengan istilah ini. Terima kasih Uda Subahan telah memilih diksi yang bagus buat kita. Dan kami bahagia sekali diberi kesempatan untuk bisa ngobrol dengan teman-teman penulis muda yang ada di kelas Uda Subahan ini. Terus saya mau ngapain udah? Mau cerita ya? Nanti kalau saya cerita semua tidur, gimana? Videonya aktif, Mbak. Ya? Biasa kalau ibu-ibu cerita anaknya nanti jadi tidur. Saya jadi ingat itu apa namanya? Ada tadi satu yang japri di chatbox sedang menina bobokkan anak. Baik, teman-teman, Balai Pustaka tahun ini akan memasuki usianya yang ke-104. Tentunya sebuah perjalanan yang tidak pendek untuk sebuah lembaga yang berkiprah untuk bangsanya. Peran Balai Pustaka memang dimulai sejak 1917 di zaman Belanda. Ketika itu pemerintahan Belanda pada saat itu sudah mulai mengadaptasi nilai-nilai politik etis yang kemudian mereka menyadari bahwa kaum pribumi perlulah mereka beri sentuhan pendidikan yang lebih baik. Itu sebabnya salah satu juga alasan yang melatari didirikannya Balai Pustaka. Sejarah ini boleh teman-teman baca sendiri di website, sangat banyak diceritakan masa-masa awal pendirian Balai Pustaka yang pada saat itu sangat
sangat didedikasikan untuk literasi bangsa pada saat itu ya. Jadi bacaan-bacaan liar yang diterbitkan oleh banyak penerbit bukan swasta namanya pada saat itu, penerbit pribumi pada saat itu yang sebetulnya melawan Belanda, kemudian diberi tambang oleh Belanda dengan mendirikan Komisi Bacaan Rakyat pada saat itu. Nah, saya mungkin tidak akan panjang-panjang bercerita tentang sejarah Balai Pustaka sebelum dia menjadi Persero. Jadi memang dari sejak 1917 sampai 2021 ini bentuk kelembagaan Balai Pustaka itu berubah-ubah disesuaikan dengan tuntutan zaman. Nah, sebelum 1945 namanya Balai Pustaka masih berstatus lembaga independen, dibina oleh Belanda, lalu setelah merdeka diserahkan kepada pemerintah Indonesia, bentuknya berubah menjadi dinas Balai Pustaka, dinas ya. Jadi setelah kalau mereka yang di PNS mungkin akrab dengan istilah satker gitu ya, salah satu satker yang berada di bawah dinas pendidikan pada saat itu. Lalu waktu berjalan berubah bentuknya menjadi perusahaan negara, lalu kemudian berubah menjadi Perum pada tahun 1988 kalau tidak salah, 86-87 berubah menjadi Perum. Lalu tahun 1996 berubah menjadi Persero. Nah, ketika menjadi Persero memang tuntutan Balai Pustaka untuk berkiprah secara korporasi lebih besar dibandingkan tuntutan Balai Pustaka membina kesejahteraan, melanjutkan perannya sebagai suluh sastra Indonesia. Nah, sejak 96 orientasi manajemen pada saat itu bagaimana berbisnis, kemudian memenangkan kompetisi. Nah, saat itu Balai Pustaka masih punya peralatan cetak yang cukup memadai untuk zaman itu. Tetapi kemudian teknologi berkembang dengan demikian cepat, teknologi percetakan melonjak sedemikian sedemikian pesat di tahun-tahun 1998 ya. Jadi mesin kita pada saat itu adalah mesin yang dibeli tahun 80-an. Nah, memang dengan situasi seperti itu Balai Pustaka harus mampu menjalankan perannya sebagai sebuah PT Persero yang kinerjanya, performanya dihitung dari seberapa besar omset yang didapat, seberapa besar margin yang didapat. Seperti itu. Itu sejak tahun 1996. Berarti sekarang sudah berapa tahun? Sudah dari tahun 96 ke 2021 sekitar hampir 20 tahun lebih. Ya. 20 tahun lebih Balai Pustaka menjadi PT Persero. Nah, memang selama itu memang BP yang tadinya adalah pilar kesusastraan dengan terbitnya karya-karya sastra yang melegenda hingga hari ini, peran tersebut cukup tereliminir karena peran Balai Pustaka di Persero ini. Jadi tahun 80-an Balai Pustaka mengedarkan buku-buku bacaan, buku-buku teks pelajaran ke seluruh Indonesia, dan itulah yang kita baca pada saat itu. Saya termasuk generasi yang sekolahnya dulu menggunakan buku Balai Pustaka. Jadi angkatan saya adalah angkatan yang dipersatukan oleh buku Balai Pustaka. Jadi buku yang dibaca di Aceh sampai di Papua bukunya sama semua. Diterbitkan di Balai Pustaka, digandakan di Balai Pustaka, dan diedarkan. Kenapa seperti itu? Karena memang pada saat itu kebijakan pendidikan kita masih sentralisasi, masih dikendalikan dari pusat, semua pengadaan barangnya diadakan di pusat. Nah, angin berubah, gimana? Udah Subhan, zaman saya nggak bisa ngikutin istilah itu. Zaman berubah. Jadi otonomi daerah berlaku hingga pendidikan pun juga diotonomikan. Jadi kita mengikuti perubahan itu. Balai Pustaka tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah. Itu sekitar tahun 2004 berlakunya. Nah, jadi
sejak 2004 pendidikan kita mulai didesentralisasi, ya. Jadi sekolah boleh memilih sendiri buku apa yang mau mereka pakai. Nah, disinilah terjadi kompetisi antara para penerbit dan betul-betul ini kompetisinya kompetisi yang sangat ketat. Jadi kami tidak akan cerita terlalu panjang tentang kompetisi ini, tapi kawan-kawan muda mungkin cukup paham bahwa sekolah atau kabupaten atau dinas pendidikan boleh memilih sendiri buku mana yang mau mereka pakai. Nah, negara siapkan anggarannya diberikan di sekolah. Suasana seperti itu tidak bisa dihadapi oleh Balai Pustaka sejak tahun 2004. Akhirnya kita lebih banyak berkecimpung di percetakan. Jadi kita mungkin hanya banyak mengunggulkan produk-produk jasa cetak kita karena memang kita punya izin percetakan sekuritas. Jadi saat itu kita mencetak naskah uang, yang waktu itu naskah uang itu harus dicetak oleh percetakan sekuritas. Tapi waktu berjalan kemudian uang pun tidak dibatasi di perusahaan percetakan sekuritas saja, tetapi juga dibuka untuk percetakan umum. Jadi memang situasi yang dihadapi Balai Pustaka sedemikian ketatnya persaingan. Kalau dalam bahasa ekonominya sudah persaingan sempurna. Jadi kalau perusahaan tidak segera berkemas-kemas, tidak segera bersiap, maka dia akan kalah dalam pertaruhan. Nah, jadi meskipun sebagai BUMN, Balai Pustaka harus mampu bersaing secara mandiri. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan status kita sebagai BUMN untuk memenangkan kompetisi ini. Gitu. Jadi itulah yang kita hadapi selama lebih dari 16 tahun terakhir. Kalaupun kita mencetak buku itu di pusat, ya di pusat saja, dan kita bekerja sama dengan banyak konsorsium buku namanya, untuk bisa buku kita sampai ke sekolah-sekolah. Jadi memang sistem yang kita hadapi saat itu tidak memungkinkan Balai Pustaka untuk langsung berhadapan dengan sekolah. Nah, singkat kata, di tahun 2018 kemarin direksi kita juga dengan dukungan dari Kementerian BUMN sudah mendeklarasikan bahwa Balai Pustaka memasuki industri era baru, yaitu industri kreatif. Ya, ini mungkin di Indonesia industri kreatif ini masih sangat baru. Jadi tidak sekuat industri-industri yang sudah mapan. Misalnya industri infrastruktur ya, seperti bangunan, jalan tol, kemudian jembatan dan macam-macam, itu semua masuk kepada industri infrastruktur. Lalu ada lagi industri pertambangan dan energi. Itu juga sudah mapan segala aturan dan dukungan dari sisi perbankannya. Nah, tidak demikian halnya dengan industri kreatif. Industri kreatif ini baru punya kajian-kajian di tahun 2013, yaitu saat Kementerian Industri dan Perdagangan waktu itu dipimpin oleh Marietta kalau tidak salah, melakukan riset tentang industri kreatif. Nah, dari situlah mulai kemudian bergulir bagaimana kebijakan-kebijakan negara mulai menempatkan industri kreatif sebagai salah satu penopang ekonomi negara. Nah, saat ini mungkin belum, ya. Sampai saat ini mungkin belum karena masih didominasi oleh migas, pendapatan negara dari migas. Tetapi untuk masa depan, industri kreatif ini ditargetkan oleh negara akan menjadi pilar devisa negara juga karena dianggap punya resources yang tidak terbatas. Berbeda halnya dengan resource industri migas yang menurut perhitungan para ahli itu ada masa waktunya akan habis gitu. Tetapi kalau industri kreatif ini diperhitungkan dia akan sustain, akan berlangsung panjang karena memang resource-nya itu tidak terbatas. Nah, Balai Pustaka mencanangkan dirinya sudah berada di industri kreatif sejak 2018. Ya, kita memang ada launching, kita menyebut diri kita Istana Peradaban
di mana di sana kita mendeklarasikan bahwa ke depan Balai Pustaka tidak hanya bicara soal teknis mencetak buku, tetapi bagaimana memikirkan konten-konten budaya yang kita punya, kemudian konten-konten pendidikan yang ada, yang berlaku, itu diramu di dalam karya-karya kreatif. Nah, itulah yang akan kita angkat ke permukaan. Jadi tidak berhenti hanya di buku saja. Jadi kalau teman-teman misalnya punya mendengar misalnya ada katakanlah cerita tentang Siti Nurbaya, misalnya, itu kita udah terlalu sering dengar buku ini ya kan. Kita hanya tahu Siti Nurbaya hanya ada di novel saja, gitu kan. Nah, kalau sudah masuk di dalam industri kreatif, tidak berhenti hanya di novel. Bagaimana Siti Nurbaya ini bisa keluar ke permukaan? Apakah dia akan menjadi merchandise yang namanya akan mendunia, menyaingi Cinderella, ya? Bagaimana caranya Siti Nurbaya mungkin bisa muncul di cover-cover buku? Itu adalah tantangan yang kita hadapi saat ini. Jadi tidak berhenti hanya di bagaimana cetak ulang Siti Nurbaya ya? Oh, bagaimana membuat buku Siti Nurbaya bisa dibaca oleh kalangan SD misalnya. Tidak hanya sampai di situ, tapi juga memikirkan hal-hal di luar itu, seperti itu. Atau bagaimana kita mengangkat sosok Datuk Maringgi yang dikenal sebagai antagonis, kemudian menjadi sosok yang sesungguhnya itu dia pahlawan, misalnya, yang membela tanah ulayat untuk tidak diserahkan kepada Belanda. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini hanya bisa muncul ketika kita berdiskusi, ketika kita berbincang-bincang bersama kaum muda yang hari ini saya juga jumpa banyak sekali kaum muda di dalam sesi ini. Nah, dari titik itulah kami kemudian melangkah lagi untuk mengumpulkan kembali marwah Balai Pustaka di dalam perannya membangun peradaban bangsa. Nah, dalam 1 tahun terakhir ketika Pak Nadiem mencanangkan Merdeka Belajar, kami pun menyambut ini sebagai sebuah langkah yang sangat selaras dengan apa yang kami pikirkan di dalam, yaitu bagaimana literasi dan numerasi menjadi kekuatan bagi kita ke depan. Tentang literasi dan numerasi barangkali di kita sudah sering dengar kawan-kawan pegiat literasi, tapi PR literasi yang belum selesai di kita adalah bagaimana masyarakat kita literate. Masyarakat literate itu adalah masyarakat yang peka terhadap referensi yang mereka baca. Jadi nggak gampang ditipu, nggak gampang dikasih informasi hoax, karena mereka biasa mencerna, biasa mengkonfirmasi, biasa untuk bahasa kita tabayun, ya kan? Karena memang literasi mengajarkan seperti itu. Kalau Pak Anies menggunakan padanan kata literasi itu adalah wawasan. Jadi tidak berhenti hanya pada satu referensi saja, tapi mengembang, mengambil berbagai macam sudut pandang seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan muda, literasi tidak sebatas membaca saja, tetapi ada satu pilar yang kami ketengahkan saat ini, yaitu menulis. Ya, jadi angkatan saya, mungkin juga angkatan 10 tahun di bawah saya, atau mungkin 20 tahun di bawah saya, dan di atas saya juga, itu adalah generasi yang dibesarkan oleh sistem yang tidak memaksa kami menulis. Sehingga menulis hanya dianggap sebagai bakat saja, minat saja. Nah, ketika tahun 2018 kami menerima naskah dari seorang siswa SMA, kelas 2 kalau nggak salah, Yasmin namanya, dia ada tugas dari sekolah harus menerbitkan novel. Dan karena memang dia dari kecil terbiasa menyusun buku, novel itu tidak terlalu sulit dia lakukan. Kemudian dia berikan ke Balai Pustaka untuk diterbitkan, bukan untuk dikomersilkan pada saat itu, tetapi untuk diserahkan kepada guru sebagai syarat dia untuk naik kelas. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya, dan saya coba googling, kenapa sekolah-sekolah internasional seperti yang diikuti oleh Yasmin ini mewajibkan sedemikian rupa siswanya untuk menulis begitu.
Nah, rupanya banyak artikel, kalau memang kawan-kawan sempat membaca artikel, tapi kebanyakan memang dalam bahasa Inggris, bahwa menulis itu adalah justru awal dari sebuah literasi, bukan membaca. Nah, justru di kita itu membaca. Bahkan kemarin kita temukan ada satu hasil riset yang dilakukan oleh peneliti di Amerika. Kalau memang tertarik nanti boleh kita bagikan berbahasa Inggris. Judul risetnya itu adalah writing to read, jadi menulis untuk membaca. Jadi awal permulaan literasi itu justru adalah menulis dulu, bukan membaca dulu. Tapi bukan berarti yang kita lakukan selama ini salah, bukan. Ya. Jadi kami dari Balai Pustaka hanya kemudian menyampaikan bahwa ini rupanya tertinggal di dalam proses kita membangun literasi bangsa kita. Jadi tidak bisa disalahkan juga kalau hasil asesmen PISA yang menjadi ukuran Kemendikbud saat ini sejak tahun 2009 selalu menunjukkan kita berada di dalam 10 besar, tapi dari bawah. Dan ini tentunya situasi yang menggelikan bagi kita di saat buku-buku sudah sedemikian banyak berlimpah ruah di hadapan kita, buku, baik buku cetak maupun e-book, begitu kan, itu sudah sangat banyak di kita. Masa iya setelah kita dinilai, kemudian literasi kita masih dinilai rendah? Nah, jadi ini harus jadi concern bagi seluruh pegiat literasi, apa yang terjadi di kita, kenapa kita literasinya rendah, apakah memang cara menilai PISA-nya juga yang kurang tepat, atau memang kitanya yang tidak bisa mengikuti soal-soal yang disajikan oleh PISA. Itu mari kita kaji bersama-sama pada sesi yang lain. Ini saya hanya menyampaikan poin-poin saja. Seperti itu mungkin. Jadi kami sejak 2020 kembali turun gunung, menyapa guru-guru di sekolah, menyapa kembali para dinas di kabupaten untuk mengajak kerjasama bergandengan tangan dengan Balai Pustaka mengangkat marwah literasi kita. Jadi tidak berhenti kita hanya di soal membaca saja, tetapi kuatkan kemampuan menulis kita. Dan ini saya yakin bisa dikawal oleh semua penulis-penulis muda di dalam forum kita kali ini. Mudah-mudahan panjang jalan kita untuk bekerja sama secara jangka panjang, seperti itu. Udah Subhan, saya tidak panjang ceritanya sebagai prolog, lebihnya mungkin kita diskusi dan tanya jawab, barangkali seperti itu. Terima kasih ya. Mbak Mary? Ya, oke. Suara saya masuk? Ya. Oke ya. Oke Mbak. Ya. Baik. Balai Pustaka pernah menerbitkan karya-karya sastra kanon. Ya, apakah itu masih dilakukan hari ini, Mbak? Tadi disebutkan ada karya sastra dari pelajar begitu. Nah, apakah tidak memilih kembali karya-karya dari pengarang-pengarang yang lebih serius yang akan diterbitkan oleh Balai Pustaka, kan, Mbak? Ya, karena selama ini halo, masukkah suara ya, silakan, saya? Mbak. Jadi selama kurun waktu 16 tahun, kami menerima banyak permintaan untuk buku-buku kanon, kemudian digandakan paling banyak 3.000, gitu kan. Buku-buku itu masuk melalui konsorsium. Jadi kami tidak melakukan penjualan langsung kepada sekolah yang punya dana atau kepada masyarakat, tapi melalui agen atau konsorsium. Tapi tidak banyak, tidak memberikan hasil yang cukup bagus. Karena begini, kami perhatikan, mungkin saja buku itu dianggap bagus, ya kan? Tetapi perlu kita juga sadari bahwa gaya bertutur hari ini kan berubah. Gaya bertutur kita, nuansa Melayunya sudah semakin berkurang, betul tidak? Mohon maaf, mungkin saya nggak terlalu detail meneliti ini. Kita merasakan naskah kita bagus sekali, gitu, karena kita bisa merasakan
gaya bahasa. Tetapi ketika buku itu dibaca oleh katakanlah siswa yang ada di Jawa, ada di Kalimantan, mungkin hanya sedikit yang bisa mengikuti buku itu. Itu sebabnya kami menyediakan buku-buku sadurannya, begitu. Meskipun tidak semuanya kita sadur, hanya beberapa buku yang kita siapkan sadurannya. Nah, hal ini menjadi salah satu tantangan yang kami hadapi di tahun-tahun lalu untuk membuat buku-buku ini ikut tersebar. Tapi kalau kita mau sampaikan di tahun-tahun 2008 sampai 2011-2013, buku-buku itu ikut sampai di sekolah, gitu kan. Hanya tidak semua udah sebahan. Jadi memang akhirnya itu jadi koleksi perpustakaan kita. Ya, naskah-naskah kanon yang memang tidak terbit ulang itu menjadi koleksi perpustakaan. Tapi di 2019 dorongan kami untuk mengangkat kembali naskah itu muncul, sehingga kita terbitkan buku itu dalam desain penerbitan yang eksklusif. Jadi harganya cukup tinggi, jadi mungkin tidak kami tawarkan ke sekolah, lebih banyak ke lembaga-lembaga korporasi swasta melalui sinergi BUMN seperti itu. Jadi kalau ditanyakan masih menerbitkan, masih menerbitkan, tapi tidak banyak, sangat terbatas. Jadi kami kesulitan juga menghabiskan, misalnya kita cetak 1000, gitu, menghabiskan 1000 eksemplar itu ternyata tidak mudah. Gitu kan. Selain karena Balai Pustaka juga tidak punya toko buku, begitu. Nah, selain pengarang era-era sebelumnya, ada nggak Balai Pustaka ke depan barangkali merencanakan menerbitkan karya-karya pengarang-pengarang terkini, Mbak? Ya. Yang juga serius karya mereka. Gini. Keputusan menerbitkan buku saat ini. Mbak? Halo. Ya. Apakah masuk? Silakan, Mbak. Ya, keputusan menerbitkan buku dalam bentuk print base gitu. Saat ini difokuskan untuk komersil, betul-betul komersil. Jadi kadang kami harus dengan berat hati melepas karya tulis yang sudah sampai kepada kami. Jika kita tidak bisa bersepakat dengan penulis tentang pasarnya, ini yang jadi persoalan di Balai Pustaka. Jadi BP tidak bisa seperti dulu lagi mengikuti arus utama penerbitan buku. Ada naskah bagus, kemudian kita proses, kemudian kita cetak, kita pasarkan sendiri. Lalu penulis tinggal menunggu kabar berita. Ternyata itu nggak bisa lagi sekarang. Gitu. Dunianya sudah tidak seperti itu. Sangat banyak buku bertumpuk dan tidak bisa diserap oleh pasar. Nah, ini yang jadi catatan dari tahun ke tahun oleh auditor di Balai Pustaka, karena buku kita bertumpuk-tumpuk tidak habis. Sulit Balai Pustaka untuk bisa menjual secara retail selama ini karena Balai Pustaka tidak punya toko buku. Kalaupun ada agen kita ini lebih banyak menginginkan buku-buku yang mudah dibaca, buku-buku life skill yang memang buku-buku seperti itu yang didorong di sekolah-sekolah, life skill, kemudian buku yang easy reading, cergam, barangkali novel-novel yang lebih kekinian seperti itu. Kekinian sih tidak harus yang tahun-tahun 2000 ya, artinya terbitan-terbitan tahun 90-an gitu kan, yang memang mungkin nuansa ceritanya lebih dekat dengan masyarakat saat ini. Seperti itu udah. Jadi memang salah satu yang menyebabkan bisnis kita agak sedikit tersendat adalah situasi desentralisasi pengadaan buku di sekolah. Karena memang alokasi, kalau kita mengharapkan alokasi dari negara, memang lebih banyak ke sekolah-sekolah. Namun cara menjualnya berbeda dengan dulu. Seperti itu. Jadi memang buku bisa saja dicetak ribuan eksemplar, ya kan? Ini ribuan eksemplar. Karena gini, bagi industri percetakan semakin banyak dicetak, biayanya semakin efisien, gitu. Tapi kalau sudah pasarnya berhenti, maka produk itu menjadi produk yang numpuk. Dan kita sekarang sama-sama lihat
penerbit-penerbit besar harus berpikir keras bagaimana menghabiskan buku-buku yang sudah terlanjur dicetak ribuan eksemplar saat ini. Seperti itu mungkin sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mary. Kita buka sesi tanya jawab. Di kolom chat itu ada Kak Khairani di Padang. Minimnya jumlah toko buku, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan umum memperlihatkan sulitnya akses masyarakat terhadap buku. Jika untuk mengakses buku saja sulit, bagaimana akan terbentuk minat baca? Lantas, bagaimana masyarakat dapat mengakses buku? Bagaimana menurut pendapat Mbak Mary? Silakan, Mbak. Ya, jadi betapapun toko buku adalah halo, suara saya masuk? Masuk. Ya. Masuk, silakan Mbak. Ya, betapapun toko buku punya orientasi bisnis, ya kan? Jadi apabila toko buku itu di-lead dari pusat, maka pusat harus memikirkan bagaimana buku ini bisa terdistribusi sampai ke titik terdekat. Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, setelah buku itu sampai di titik terdekat, ini cara berpikir komersil ya, yang kebanyakan terjadi di penerbit ya. Apakah masyarakat setempat akan membeli buku itu? Gitu. Mengingat habit membeli buku itu bukan habit seperti kita belanja kuliner hari ini, ya kan? Kalau kuliner hari ini mungkin kita trennya itu lagi makan, misalnya lagi ada pizza ya, kita akan beli pizza apa nih, mungkin Pizza Hut atau sejenis pizza dengan namanya macam-macam, kita akan upayakan untuk membeli itu, untuk merasakan pizza itu dan menjadi bisnis yang cukup menjanjikan. Tapi tidak demikian halnya dengan buku, dalam hal ini buku fisik seperti itu. Masyarakat kita gaya belanjanya belum memprioritaskan membeli buku begitu. Kalau hal ini di dalam istilah ekonomi namanya merit good. Buku itu termasuk merit good ya. Jadi orang tahu kalau buku itu penting, tapi belum tentu dia mau beli buku. Nah, keputusan membeli buku kadang juga bukan karena dia nggak punya uang, tapi memang dia tidak biasa beli buku. Ada orang yang memang punya duit, sama-sama punya duit 100.000 misalnya ya. Yang satu, kebanyakan kita, 100.000 itu orientasinya untuk saat ini, kalau saya boleh ngomong, kalau nggak untuk kuliner, untuk fashion. Ya. Sedikit yang membelanjakan 100.000 untuk beli buku. Boleh dihitung, itu ada risetnya kok, ada risetnya. Jadi memang habit belanja masyarakat kita seperti itu. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan penerbit kenapa toko buku sulit sampai ke wilayah-wilayah pelosok. Tapi teman-teman jangan khawatir gitu kan. Hal ini sudah menjadi catatan, jadi pemikiran juga di Balai Pustaka. Dan kami sudah menjajaki dengan beberapa BUMN untuk sinergi BUMN. Bagaimana caranya toko buku ini bisa sampai sedekat masyarakat. Hanya saja barangkali tidak dalam buku yang banyak jumlahnya gitu. Karena memang tadi ada pertimbangan-pertimbangan soal distribusi, soal penyerapan pasar dan macam-macam. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman milenial saat ini barangkali lebih akrab dengan buku digital, nah itu pun mungkin belum tentu semuanya terbiasa membeli buku digital seperti itu. Nah inilah tantangan kita bersama para penulis yang kita diskusikan terus-menerus bagaimana caranya agar buku yang menurut penulis ini sangat bagus gitu kan, betul-betul bisa sampai ke pasar yang tepat. Gitu. Ya, kita selalu menyebutnya pada pasar yang custom, pasar yang khusus seperti itu. Mungkin seperti itu udah tambahan dari saya. Kenapa toko buku tidak ada? Ya kita mengupayakan bagaimana toko buku tetap ada, tetapi teman-teman juga perlu memahami bagaimana pertimbangan-pertimbangan bisnis pemilik toko buku atau pemilik penerbitan, sehingga mereka tidak serta-merta membentuk toko buku di lokasi. Seperti itu mungkin udah selesai.
Siapa lagi? Saya juga coba baca nih di chat box-nya cukuplah banyak ya. Boleh saya respon satu ini? Ada dari Dona Susanti. Baik, terima kasih Mbak Mary. Teman-teman, ya silakan Mbak, silakan Mbak. Ya, ada dari Dona Susanti, boleh kita munculkan yang mana Dona? Halo Dona. Apa kriteria sebuah novel bisa diterbitkan oleh Balai Pustaka, Bu? Halo Dona, di manakah dirimu? Mana orangnya? Sudah. Dona di Pasaman, Mbak. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Salam kenal, Dona. Salam kenal kembali, Ibu. Kriteria buku yang bagus, yang pertama harus bisa dinikmati oleh pembacanya. Seringkali kita asik menulis cerita dalam ini kita sendiri, imajinasi kita sendiri, tetapi ternyata pembaca belum bisa menikmati buku kita. Nah, itulah kadang kita suka ada diskusi yang cukup panjang dengan para penulis. Editor kita yang senior suka bertanya kan, ini buku mau disajikan dalam bentuk buku apa nih? Novel, misalnya novel. Oh, novel, baiknya penulis memikirkan juga siapa kira-kira sasaran yang lebih spesifik dari buku yang kita tulis. Sehingga yang akan membaca buku ini adalah yang utama adalah kalangan milenial, maka desainnya juga harus disesuaikan dengan selera milenial. Nah, inilah yang kita lakukan, Dona, dalam memproses naskah-naskah yang masuk di kita, begitu. Nah, setelah kita sampai pada konsep bukunya, kita juga bicara sama penulis, mau nggak bantu kita jual bukunya. Jadi seperti itu sekarang trennya yang kita lakukan. Jadi kita nggak bisa lagi Balai Pustaka terima naskah, kemudian dicetak, kemudian memikirkan sendiri bagaimana buku ini bisa terserap di pasar, karena demikian masifnya buku-buku itu di lapangan, di pasar seperti itu. Cukup menjelaskan nggak ini? Cukup? Halo teman-teman. Baik, Dona. Terima kasih Bu jawabannya. Ya, cukup ya, jelas. Terima kasih Bu. Oke, cukup jelas. Cukup jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Saya bacakan pertanyaan dari Kak Feni di Riau. Mbak Miri? Ya. Ya, di Riau ada Kak Feni. Assalamualaikum. Terima kasih atas materi dan topik yang sangat menarik yang sudah Ibu sampaikan. Terkait dengan pembahasan tentang perlunya literasi dan numerasi bagi siswa pada saat sekarang ini, pemerintah mewajibkan sekolah untuk mengadakan kegiatan literasi atau GLS. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana cara untuk membangkitkan minat siswa agar semangat dalam mengikuti kegiatan gerakan literasi tersebut? Pada kenyataan yang saya hadapi, minat siswa untuk kegiatan literasi ini sangat rendah sekali. Apakah ada cara atau kegiatan yang menarik agar siswa mau membaca dan mengikuti kegiatan literasi itu? Silakan, Mbak Mari. Ya, jadi ini juga jadi diskusi panjang kita sejak tahun 2010 sebetulnya, dan sebahan. Jadi tentang minat baca yang terus menurun dari generasi ke generasi itu kita cermati dari dalam, gitu kan. Nah, generasi kita ini hari ini adalah generasi visual, generasi yang biasa bermain dengan alat dan ingin serba cepat, begitu kan. Sehingga itu mempengaruhi cara anak-anak beradaptasi dengan barang-barang yang ada di dekat mereka. Gitu. Kalau memang barang itu nggak menarik, nggak akan mereka pegang seperti itu. Lalu kalaupun mereka dipaksa, kemudian dilihat lagi buku itu menarik nggak untuk dibaca. Nah, tahun 2009 ketika saya ditugaskan di penerbitan buku anak, memang ini tantangan bagi penerbit, harusnya situasi masyarakat yang tidak gemar membaca, bagaimana penerbit bisa memainkan perannya secara maksimal, gitu kan. Jadi di luar sana ternyata ada yang namanya istilahnya book for reluctant reader. Pernah dengar nggak?
Ada nggak di sini yang punya penerbit yang hadir malam ini, kemudian sudah bekerja pada penerbit barangkali? Ada? Ya, ada satu ada? dua. Ada satu ya, dua. Okay. Jadi ini kepada para penerbit, ya, ada istilah namanya reluctant reader. Mereka bisa baca tapi males baca. Nah ini happening banget di kita semua gitu. Mungkin hampir 80% siswa kita gitu bisa baca tapi males baca gitu kan. Kita sepertinya masih berada di dalam tataran peradaban yang masyarakat bertutur. Jadi hanya mendengarkan cerita kemudian tidak menyimak secara rinci apa yang disampaikan oleh cerita itu. Nah, reluctant reader ini menjadi perhatian di penerbit-penerbit luar negeri yang saya baca gitu kan. Mereka memikirkan bagaimana buku ini bisa hadir ke orang-orang, ke kelompok orang yang masuk dalam kelompok ini, namanya reluctant reader. Ya, mereka membuat desain sedemikian rupa yang akhirnya bisa memaksa secara alami orang-orang ini akhirnya mau membaca buku begitu. Nah, bagaimana teknis dan konsepnya silakan cari sendiri. Saya sudah punya, tapi saya mungkin tidak akan detailkan di sini. Tapi itu banyak sekali di web, bisa kawan-kawan penerbit baca. Book for reluctant reader. Jadi reluctant readers bukan hanya dilihat di anak-anak, tapi orang dewasa juga begitu. Jadi misalnya kita, ya katakanlah dengan teman ada yang malas baca, misalnya kita ingin menularkan minat baca, itu ada buku khusus yang dibuat untuk mereka. Jadi misalnya Siti Nurbaya, kalau kita buka halaman pertama tuh udah teks panjang semua gitu kan, sampai halaman terakhir. Bagi anak sekarang itu seperti dalam biji kedondong. Itu harus kita sadari, itu seperti dalam biji kedondong bagi anak sekarang gitu. Nah, karena apa? Karena memang visual mereka bukan visual yang statis seperti di buku, tapi sudah visual yang interaktif begitu. Itu challenge mereka dalam kehidupan mereka saat ini. Nah, jadi bagi Mbak Penny, ya, ketika anak-anak itu malas membaca, memang peran guru yang harus dipompa. Guru harus punya banyak cara untuk membuat mereka mau membaca buku ini, gitu kan? Nah, salah satunya yang kami ketengahkan itu adalah menulis. Nah, ini harus menjadi sebuah kewajiban. Jadi tidak boleh lagi menulis ini menjadi sebuah pilihan, tapi sudah menjadi dorongan yang mutlak dan wajib. Seperti itu. Buku-buku reluctant readers yang tadi saya sampaikan itu membantu mereka untuk meniti jalan minat baca. Satu halaman mungkin isinya hanya 5 kalimat. Lalu halaman kedua nambah jadi 6 kalimat. Lalu halaman ketiga muncul lagi jadi 10 kalimat. Lalu halaman keempat seterusnya sampai halaman itu punya kalimat yang sesuai dengan ukuran halaman. Seperti itu. Kemudian ukuran fontnya juga seperti itu, besar-besar. Di halaman pertama, kemudian lama-lama makin mengecil di halaman kedua. Ini teknik ya, teknik desain yang ditawarkan oleh penerbit-penerbit luar untuk memberikan bacaan-bacaan bagi kelompok reluctant reader ini, begitu. Jadi saya kemukakan pada teman-teman muda di sini yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang punya karya tulis, karya apa itu bolehlah memikirkan arah desain buku kita ini supaya bisa juga dibaca oleh kelompok reluctant. Bahkan kalau di sana di luar ada penulis-penulis yang mendedikasikan dirinya memang untuk menolong reluctant reader ini jadi desain padat dan desainnya juga membantu mereka untuk bisa menikmati bacaan. Seperti itu udah Subhan. Jadi menjawab Penny memang harus guru yang kreatif sekali. Baik, terima kasih Mbak Mary, luar biasa. Kita berlanjut ke Riau lagi, ya. Ada Mbak Mary. Nah, ini sama namanya dengan kita saudara kembar. Iya. Tadinya apa namanya Mbak Mary izin tanya bagaimana kiprah Balai Pustaka sekarang dalam mewadahi penulis-penulis muda saat ini. Apakah ada gebrakan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk menjaring penulis-penulis baru?
ataupun bazar buku ke depannya. Ini menarik nih Mbak, silakan Mbak. Nah, kalau untuk bazar buku itu jadi catatan, boleh saya pikirkan nanti ke depan. Ya. Mungkin kita coba galang kerjasama dengan kawan-kawan penulis muda di daerah, bagaimana ada bazar buku seperti itu. Jadi memang buku-buku BP untuk buku-buku anak kebanyakan latarnya masih di tahun-tahun 80-an atau 70-an yang sedang kita miliki saat ini. Jadi untuk yang latarnya tahun 2000-an itu masih sedikit gitu ya, jadi belum banyak. Nah, bagaimana peran BP? Ya inilah yang sekarang kita lakukan. Kami mendatangi kembali sekolah-sekolah, bukan untuk membeli buku, tapi meminta anak-anak menulis. Anak-anak kita pancing untuk menulis dari awal, kemudian kita coba gembirakan hati anak-anak itu dengan menerbitkan buku yang mereka tulis. Kita sebut itu adalah my first masterpiece. Rasanya terlalu lebay barangkali bagi yang memaknai masterpiece ini dengan definisi yang baku, tetapi my masterpiece karya anak-anak itu adalah karya pertama mereka yang kita coba guide di sekolah-sekolah sehingga mereka punya motivasi tinggi untuk menulis. Seperti itu, Mary, saudara kembar saya. Baik, terima kasih. Ini artinya Balai Pustaka memang membawa obor literasinya ke sekolah-sekolah, Mbak Mary ya. Nah, seperti itu. Biasa. Nah, kita kembali ke Karawang. Ke Karawang ada Kak Neneng JK. Kak mau tanya, untuk mencetak buku di Balai Pustaka berarti akan diedit lagi naskahnya oleh editor terkait. Nah, ini bagaimana sistem kerjasama terkait dengan biayanya kalau seandainya ada penulis-penulis tertentu yang ingin bekerja sama dengan Balai Pustaka? Silakan Mbak Mary. Ya, jadi kalau lagi-lagi kita bukan mengikat diri di percetakan lagi sekarang. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Neneng. Mbak Neneng, boleh saya lihat di sini di mana Mbak Neneng? Halo Mbak Neneng. Kak Neneng. Silakan Kak Neneng. Kak Neneng, halo. Diaktifkan. Halo, Pak. Itu dia. Halo. Halo, Mbak Neneng. Ya, Bu. Ya, jadi naskah kita kalau yang ada di BP sekarang banyak opsi buat naskah yang dimiliki oleh para penulis, gitu kan. Kami menamakan naskah ini sekarang dengan istilah IP, namanya intellectual property, karena memang seluruh pelaku di industri kreatif terikat di dalam undang-undang hak cipta. Gitu. Jadi kami juga mulai memperhatikan semua naskah ini dengan sebutan IP, gitu kan, untuk dikembangkan tidak hanya di buku. Gitu. Jadi teman-teman barangkali saat ini masih berpikir, oh ini untuk buku aja, cetak buku. Iya, itu memang katakanlah langkah terdekat bagi sebuah naskah. Tetapi kita bisa mengangkat naskah itu menjadi berbagai macam dimensi produk yang kita bisa bicarakan dengan penulis. Nah, lagi-lagi dimensi produk yang kita bicarakan bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi untuk bisa meng-create pasar. Ya, pasar. Jadi kalau memang pasar trennya itu, mungkin kita membuat buku tentang katakanlah bagaimana membuat tikar. Nah, sementara pasar sedang trennya nggak ke sana gitu kan. Trennya mungkin ke keahlian yang lain. Tentu kalau kita paksakan buku bagaimana membuat tikar, kita cetak dengan oplah yang efisien, ada risiko buku kita akan bertumpuk-tumpuk dan lama habisnya. Oleh sebab itu, biasanya kami bicara nih sama penulisnya, enaknya bukunya gimana? Oke, kalau memang kita mau ngomongin tikar, tapi bisa nggak kita ngomongin tikar dari angle yang lain? Supaya kepentingan penulis terakomodir, tapi juga kita bisa menjangkau minat pembaca di luar arahnya kemana. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Neneng ya. Jadi ini akan menjadi diskusi panjang antara editor dengan pemilik naskah. Begitu. Jadi kita nggak bisa lagi sekarang menerima naskah apa adanya, kemudian hanya kita lakukan koreksi atau penyuntingan kebahasaan saja, tetapi editor-editor kita sudah mulai berdiskusi dengan para pemilik naskah ini bukunya mau dibikin apa? Kalau apa adanya bisa-bisa
nggak laku setelah dicetak begitu. Nah, apa namanya, kita harus pikirkan dimensi-dimensi lain yang memperkaya buku kita. Begitu Mbak Neneng, cukup nggak kira-kira? Bagaimana Kak Neneng? Terkait biayanya gimana Bu? Biaya kalau untuk cetak bisa diukur, ya kan? Bisa diukur. Jadi karena sangat banyak percetakan, Mbak Neneng bisa comparing kalau hanya soal cetak ya. Tapi kami lebih menekankan pada konten dulu, gitu. Pada kontennya dulu ini, ya. Kalau misalnya kontennya memang tidak apa Mbak Neneng sendiri bilang ini kontennya saya punya kok, gitu kan? Saya punya apa yang mau beli ada kok. Oke, kalau gitu kita bisa duduk dan mari berhitung, gitu. Mari berhitung. Karena kalau untuk sekedar memikirkan biaya cetak itu sangat mudah, di luar bisa ada komparasi sangat banyak. Gitu Mbak Neneng. Siap. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Sekali waktu main ke Balai Pusaka ya, ke Istana Peradaban. Ya, itu diundang. Siap Bu. Ya, karena dekat. Ya. Oke, baik, kita undang peserta lainnya yang mau mengajukan pertanyaan langsung ke Mbak. Dipersilakan. Siapa yang akan membaca ini? Sasaran konten kita ini siapa? Gitu. Karena saat ini buku nggak bisa lagi melenggang sendiri. Karena sedemikian banyak pilihan buku di apa namanya di lapangan kita. Jadi buku itu nggak bisa melenggang sendiri, menghampiri sendiri pembacanya itu tidak bisa. Apalagi kalau misalnya buku kita mungkin masih biasa kontennya. Nah, peran penerbit adalah mengangkat naskah ini menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh segmen pembaca yang jelas, supaya buku ini sampai ke segmen pembaca secara tepat. Gitu. Jadi yang terjadi sekarang ini kan kami jual buku, wah Siti Nurbaya pasang aja di semua toko buku, terserah ada yang mau beli atau enggak. Itu kalau cara-cara seperti itu sangat sangat umum terjadi. Nah, kami mendorong penulis-penulis muda saat ini sambil menulis sambil memikirkan siapa nih segmen pembaca yang akan membaca buku kita. Kalau kita serius mau ke arah komersilnya ya, artinya kita mau mendapatkan katakanlah benefit bisnis dari karya-karya yang kita buat gitu. Seringkali ada penulis yang excited ya, mereka puas dengan karya mereka sendiri, tapi mereka lupa memikirkan bahwa tren pasar mungkin tidak menyukai konten-konten yang sudah dibuat. Atau mungkin konten itu sudah sangat jenuh, sudah sangat banyak di pasar buku. Seperti itu. Jadi kami mendorong kawan-kawan muda untuk memperhatikan itu. Baik, terima kasih Mbak Mary. Dari Riau tadi kita ke Nusa Tenggara Barat, ada Bang Din Ali. Silakan Bang Din. Ada dari NTB. Ya, dari NTB. Silakan Bang Ali, Bang Din. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk kesempatan malam hari ini pada Uda Subhan dan Mbak Mary. Lebih dahulu saya mengucapkan apresiasi dan kebanggaan sebagai anak bangsa atas eksistensi obor literasi atau penerbit Balai Pustaka yang sampai hari ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tapi barangkali obor itu hari ini sudah berada pada titik jenuhnya. Bagaimana menuntun anak bangsa untuk mencintai literasi. Kami bisa mengatakan demikian, katakanlah di daerah kami, bagaimana toko buku ini tidak pernah bertambah-tambah. Dari dahulu hanya 1-2 begitu saja. Sementara toko-toko pakaian atau seperti yang Mbak Mary katakan tadi, bagaimana orang lebih tertarik pada dunia mode, tetapi pada dunia nilai dan isi otaknya kurang diperhatikan. Padahal itu yang utama ditanamkan. Barangkali di sini ada kekurangan pendidikan kita, jadi kurang menanamkan pada anak didik atau pada generasi muda bagaimana pentingnya isi otak daripada penampilan fisik. Ini barangkali yang menyebabkan bagaimana indeks SDM kita atau HDI
kemelekan pada literasi berkurang. Ini barangkali juga menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Pustaka, di mana kami juga sempat membaca sedikit bagaimana sejarah dari Balai Pustaka, sempat apa namanya, istilahnya down ya, sempat hampir bangkrut atau sempat mengalami terpuruk. sempat terpuruk. Inilah tantangan bagaimana padahal seharusnya kaitan dengan literasi isi otak ini itu yang diutamakan oleh manusia, bukan pada penampilan fisik dan yang kelihatan saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah barangkali di sini juga belakangan ini Balai Pustaka tidak lagi banyak menerbitkan buku. Barangkali tantangannya di situ karena keterpurukan atau kekurangan minat pada dunia literasi. Barangkali begitu, Bunda. Baik. Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Din Ali di Nusa Tenggara Barat. Silakan Mbak Mary ditanggapi. Ya, senang sekali mendengar sapaan dari negeri Nusa Tenggara Barat. Kami lama sekali memperhatikan Nusa Tenggara Barat, Lombok, Bima, gitu kan, yang memang sedikit geliat literasi yang muncul dari sana. Kami punya penulis-penulis dari sana, tapi memang namanya mungkin tidak terlalu terkenal ya. Saya lupa namanya. Dia menulis cerita tentang lavanda. Itu mungkin pernah dengar ceritanya. Saya lupa nama penulisnya. Lalu Marah Rusli juga menulis cerita berlatar Nusa Tenggara. Mungkin pernah dengar? Ya. Cerita berlatar Kerajaan Sanggar. Apa judulnya, Teh Ian? Bukunya? Lahami. Jadi bahkan buku yang ditulis oleh Marah Rusli berjudul Lahami ini satu-satunya referensi yang sedikit menggambarkan bagaimana situasi masyarakat sekitar Tambora sesaat sebelum Tambora meledak, begitu. Jadi sempat waktu peringatan 200 tahun Tambora, sempat buku ini mau diangkat, tapi kami kekurangan akses yang kuat di sana. Jadi memang literasi akan menjadi sebuah identitas peradaban sebetulnya. Dan memang jika itu tidak kuat, maka identitas kita sebagai bangsa yang punya peradaban tidak akan pernah. Majapahit suatu masa mungkin pernah kuat literasinya dan meninggalkan jejak seperti buku Sukasoma, buku Negara Kertagama, gitu kan. Artinya itu adalah produk-produk tulisan yang dihasilkan oleh para pegiat literasi di masa itu, seperti itu. Sriwijaya karena tidak ada tradisi literasi di pesisir gitu kan, sejarahnya nyaris hilang. Nyaris tidak ada. Padahal sedemikian besar kerajaan maritim itu pernah berjaya di negeri kita. Tapi kita nggak pernah bisa menemukan jejaknya secara lengkap. Gitu. Saya termasuk orang yang mencari jejak-jejak Sriwijaya karena memang itu adalah satu-satunya kerajaan yang punya kekuatan maritim yang belum ada tandingannya. Seperti itu. Dan kita tidak sempat merasa besar karena Sriwijaya. Nah, demikian pentingnya literasi ini menjadi sebuah izah sebagai sahabat sebuah bangsa begitu. Saya akan datang insya Allah ke NTB. Saya juga mau punya deal bisnis dengan para pengelola pendidikan di sana. Saya nggak mau juga NTB tertinggal di sini, gitu kan. Harus ada lompatan. Dan kawan-kawan di sana yang sudah ada pada malam hari ini, kami minta untuk bisa menjadi pilar jembatan kami untuk ke sana. Seperti itu. Seperti itu mungkin sudah cukup. Saya mau sharing satu lagi. Ya, tentang numerasi. Suatu hari di tahun 2000-an awal, mungkin 2001, 2002, saya mewawancarai Bapak almarhum Profesor Sujadi. Beliau ini adalah tim leader penulis buku Mari Berhitung.
Mari berhitung. Buku matematika yang diterbitkan Balai Pustaka tahun-tahun 90-an. Nah, saya bertanya kepada beliau, Pak, apa bedanya buku Bapak dengan buku matematika yang diterbitkan oleh penerbit lain? Saya bertanya kepada beliau. Lalu beliau bilang begini, Bu, tujuan pendidikan matematika hari ini, itu hari ini maksudnya tahun 2000-an pada saat itu ya, adalah untuk menghasilkan generasi-generasi pemimpin masa depan. Bukan generasi kuli, Bu. Kok generasi kuli, Pak? Kok Bapak bisa bilang generasi kuli? Bu, matematika tidak mewajibkan kita bisa menghitung cepat. Gitu. Menghitung cepat bisa dilakukan oleh mesin. Tapi yang mau diajarkan oleh buku saya, buku Balai Pustaka, bagaimana anak-anak belajar konsistensi, belajar kejujuran, belajar sportivitas dari konsep matematika. Saya kaget dengan penjelasan profesor ini. Kemudian beliau bilang, urutan penyelesaian soal-soal matematika itu membangun pola berpikir kita. Jadi jangan ajarkan anak berhitung cepat, karena berhitung cepat itu mental kuli katanya. Katanya profesor, bukan kata saya. Tapi silahkan ini nanti didiskusikan kembali. Nah, jadi membangun frame berpikir, urutan-urutan menyelesaikan soal-soal matematika itu kan kalau kita dulu ada soal pertama kali ditulis dulu kalimat matematikanya, lalu penyelesaian baris pertama, penyelesaian baris kedua, dan seterusnya, baru sampai pada hasilnya. Nah, guru matematika yang benar tidak menghitung hasilnya saja, tapi dia menghitung urutan-urutannya. Nah, dari situlah anak-anak belajar pola berpikir, pola pemetaan, pola berpikir, pola tata ruang di dalam alam standarnya. Cuma sayang sekali barangkali tidak semua guru siap untuk mendidik anak seperti ini. Dan kalaupun hari ini lahir generasi-generasi yang tidak punya kerangka berpikir kepemimpinan, ya mungkin salah satunya tadi agenda pendidikan matematikanya tertinggal. Khususnya nih buat teman-teman yang memang bergerak di pendidikan, perlu ada wawasan lebih tentang matematika. Ini sharing saya. Baik, terima kasih Mbak Mary, luar biasa. Baik teman-teman, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan lainnya, kita masih ada sedikit waktu. Aktifkan videonya. Ya, boleh saya lagi? Ulfa Marina di kampungnya Buya Hamka, Agam. Silakan. Ya, sepertinya sinyal Kak Ulfa terganggu. Sinyalnya warna merah terpantau sama saya. Mungkin ditulis di kolom chatting saja. Tadi Kak Masya mau bertanya lagi, dipersilakan. Boleh. Assalamualaikum Mbak Mary. Ya, saya boleh itu ya tanya perkembangan literasi terkait dengan ITB Cilacap itu. Saya kan asli Cilacap, memang saya lahir Cilacap, tapi karena saya di zaman saya dulu 8 bulan kan kayaknya literasi sangat kurang. Saya kan pindah di Jakarta, jadi gede di Jakarta. Jadi kalau tentang literasi di Cilacap perkembangan gimana? Pengetahuan Kak Mary. Terima kasih Kak Masya. Apakah BP juga punya program di Cilacap, Mbak Mary? Ya, jadi mungkin tetap ya seluruh kabupaten di Indonesia akan kami datangi, Mbak, satu-satu gitu kan. Hanya memang ada beberapa kabupaten yang memang sudah mandiri untuk membangun literasi, tradisi literasi di masing-masing lokasi. Insya Allah kami akan sampai ke Cilacap. Kami belum bisa mengatakan saat ini bagaimana literasi di Cilacap gitu. Saya takut salah kalau nanti ngomong asal bicara. Tapi mungkin kalau kita lihat secara umum barangkali sama dengan kabupaten-kabupaten lainnya, kita menghadapi situasi literasi yang di bawah rata-rata. Seperti itu mungkin Mbak. Insya Allah
kami akan sampai ke Cilacap, mungkin juga nanti dibantu oleh Mbak siapa tadi namanya, Mbak Masya. Upa, Mbak Masya. Ya, Masya. Cukup, Mbak Masya? Baik. Oke, Masya ya. Ya, cukup. Terima kasih. Nanti Balai Pustaka akan mampir kembali di Cilacap. Nanti dibantu-bantu. Insya Allah. Baik, dari Cilacap kita ke Bandung. Di Bandung ada Kak Indah di kolom chat. Di era sekarang banyak sekali pemikiran, gaya penulisan, dan bentuk baru yang muncul mewarnai perkembangan sejarah sastra Indonesia. Nah, metode atau analisis apa yang dilakukan oleh Balai Pustaka untuk mengembangkan konsep estetika penulisan sastra Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan keragaman estetika sastra yang ada? Silakan, Mbak Mary. Oke. Untuk kesusastraan, sumpah saya bukan orang dari kalangan sastra. Saya adalah basic accounting yang terjebak di dalam hasutan kesusastraan. Itu saya sebut diri saya seperti itu. Jadi saya masuk di dalam jebakan hasutan sastra. Baik, saya coba menjawab. Buku yang ideal itu memang sangat banyak ada di benak para sastrawan. Tetapi ketika masuk ke dalam dunia komersil, ideal itu tidak bisa serta-merta menjanjikan penyerapan pasar yang bagus. Ketika kita mengatakan dunia konten ini adalah dunia kreatif, kita nggak bisa mengikat diri semata-mata dengan kaidah-kaidah kesusastraan yang banyak bergulir di akademi, begitu, yang menjadi referensi-referensi akademi. Karena lagi-lagi kita ditantang. Ketika referensi ini katakanlah sempurna, katakanlah kaidah-kaidah estetikanya terpenuhi, apakah Anda bisa menjamin buku kita akan habis seperti itu? Nah, segmen pembaca kesusastraan ini sangat artinya kelasnya kelas tinggi, gitu, kelas menengah ke atas. Jadi penikmatnya saat ini cenderung lebih sedikit dibandingkan mereka yang membaca buku-buku populer. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Pustaka. Ketika Balai Pustaka punya agenda kebudayaan, di mana di dalam agenda itu ada kesusastraan, di dalam agenda kebudayaan itu ada kesusastraan, bagaimana Balai Pustaka bisa menghadirkan buku-buku ini bisa dikunyah oleh masyarakat yang ragam bahasanya saat ini sudah berbeda. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan menjawab pertanyaan tadi. Mudah-mudahan. Iya, baik teman-teman sekalian, kita masih sedikit waktu punya lagi. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ini saya kira momen yang menarik sekali dan langka. Ya, silakan. Yang mau berbicara langsung. Masih ada? Bang Dinali masih melambaikan tangan sepertinya. Ya, masih udah, terima kasih udah. Oh, boleh ya, saya masuk ya. Silakan. Ya. Saya ingin kembali bertanya kepada Mbak Mary terkait dengan eksistensi Balai Pustaka yang menurut sejarahnya kalau kita baca sedikit pernah diisi oleh para sastrawan terkemuka, itu di kepengurusan atau direksinya atau di bidang penulisannya. Apakah masih memelihara tradisi itu sampai sekarang, Mbak Mary? Apakah di kepengurusan Balai Pustaka hari ini masih juga diisi oleh para sastrawan muka dan air? Barangkali demikian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dulu Balai Pustaka ada Pak Mokhtar Lubis, Taufik Ismail, ya, Gunawan Muhammad dan lain sebagainya. Apakah tokoh-tokoh sastrawan itu masih ada dengan kiprah Tentu mereka tidak, karena sudah tua dan sebagian meninggal. Nah, figur-figur seperti itu apakah masih ditempatkan atau berada di Balai Pustaka, Mbak? Ya,
Jadi tradisi intelektual penerbitan memang harusnya kita punya banyak ruang untuk mendiskusikan apa yang berkembang di kehidupan kita bernegara, berbangsa saat ini, begitu ya. Kemudian kita biasanya memformulasikan apa ya yang bagusnya kita hadirkan, makanan apa ya yang harusnya kita hadirkan kepada masyarakat saat ini supaya mereka bisa sedikit peduli, misalnya untuk peduli kepada masa depan. Jadi bukan hanya peduli apa yang persoalan-persoalan hari ini. Nah, para cendekia itu tetap ada bersama-sama kami sampai hari ini, hanya mereka tidak di dalam. Jadi kami tidak mempekerjakan para cendekia itu sebagai karyawan tetap, gitu kan. Tetapi mereka kami undang sebagai narasumber, sebagai konsultan, gitu, yang ikut memikirkan produk-produk Balai Pustaka ke depannya. Jadi memang tuntutan cara berpikir korporasi tidak bisa dielakkan saat ini. Jadi yang ada memang adalah kita tidak harus menguasai dari hulu ke hilir, tidak harus membiayai dari hulu ke hilir, tapi kita melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi, jadi dengan komunitas kita berkolaborasi, dengan entitas lain, bisnis lain kita berkolaborasi untuk memperkuat peran kita dan bisnis kita seperti itu. Saya punya gambar sedikit mau saya share, boleh nggak, Bang? Ya, silakan, Mbak Mary. Untuk membantu perspektif aja sebetulnya sih. Ya, silakan. Muncul. Silakan. Saya sedikit menggambarkan pada teman-teman bahwa ini 3 tahun ya, maksudnya sampai tahun 2020 memang peran Balai Pustaka lebih banyak pada menerbitkan buku sastra, menerbitkan buku teks sekolah, dan buku-buku referensi. Dan ini kami berjibaku ya, memperebutkan peluang pasar dengan para penerbit swasta yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat kemampuannya dibandingkan Balai Pustaka. Nah, 100 tahun ke depan kami sedang meniti jalan untuk menjadi induk komunitas literasi secara nasional. Kita tidak lagi ya, untuk menjadi induk literasi ini kita tidak lagi berhenti hanya di soal-soal percetakan buku ya. Percetakan itu hanya salah satu opsi yang bisa kita pilih dalam proses literasi ini. Kemudian yang kedua, menjadi agen pemberdayaan literasi. Yang ketiga, bisnisnya masuk di dalam IT dan content management. Jadi tadi seperti yang kami sampaikan bahwa Balai Pustaka sudah mentransformasi diri sejak 2018, tidak hanya bercerita tentang percetakan buku saja, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu IT dan content management. Kalau hari ini kakak-kakak, adik-adik semua, teman-teman penulis muda semua akrab dengan namanya Frozen, Cinderella, Tom and Jerry, Donald Bebek, ya kan? Semua karakter itu ada di kehidupan kita, pada pakaian, pada baju anak-anak, pada tas, pada buku, pada sepatu barangkali, kemudian pada poster-poster, ya itu adalah produk dari IT dan content management. Nah, sisi terjauh kami Balai Pustaka, kita ingin menghadirkan new icon di Asia Pasifik sebagai sesuatu yang baru. Siapa tahu barangkali Siti Nurbaya atau Ande Lumut atau cerita dari Jawa yang bagus itu mungkin ada Ande Lumut, kemudian ada Timun Mas, itu bisa mencuat menjadi figur-figur yang go internasional. Nah, inilah PR kami di Balai Pustaka sebagai IT dan content management. Seperti itu. Dan tentunya untuk bisa mengangkat ini, gagasan-gagasan dari anak muda sangat diperlukan. Nah, kalau kami gambarkan, ini positioning strategis Balai Pustaka ada di 3 kebijakan pemerintah di bidang pemajuan kebudayaan, industri kreatif, dan pendidikan karakter dan sejarah. Ini saya sedikit sampaikan gambar ini untuk membantu wawasan saja bagi teman-teman untuk mengenal Balai Pustaka hari ini. Seperti itu. Dan cerita ini belum bisa kita upload ke web karena memang kami sedang membangun seluruh konsep di dalam konteks ini. Di Balai Pustaka, di dalam perspektif makro negara itu berada di dalam 3 irisan 3 bidang kebijakan pemerintah. Yang pertama industri kreatif,
yang kedua kemajuan kebudayaan, yang ketiga pendidikan karakter dan sejarah. Jadi di dalam peran ini buku menjadi salah satu, bukan satu-satunya lagi, tapi menjadi salah satu program yang kami bisa lanjutkan ke depan. Seperti itu. Mungkin sharing-sharing seperti itu aja. Ya. Baik, terima kasih Mbak Mary, luar biasa. Kita sudah berada di penghujung kelas. Oke, barangkali sebagai closing statement, apa pesan-pesan Mbak Mary untuk calon-calon penulis Indonesia masa depan yang hari ini khususnya berada di kelas menulis daring. Mudah-mudahan aura semangat yang dibawa obor literasi Balai Pustaka itu bisa masuk juga semangatnya di kelas menulis daring ini. Dipersilakan Mbak, closing statement-nya. Oke, pastikan teman-teman muda yang saat ini akses terhadap dunia internasional lebih cepat dibandingkan kami yang usianya sudah lebih banyak usia di dunianya. Teman-teman muda akses dan kecepatan mereka mendapatkan informasi jauh lebih bagus dibandingkan kami. Mulai berpikir tentang menghadirkan cerita untuk negara kita, untuk negeri kita, untuk bangsa kita. Jadi tidak berhenti hanya di persoalan lingkungan yang terdekat kita. Dengan demikian barangkali karya kita bisa menjelajah sampai ke dunia yang lebih besar. Seperti itu. Kemudian mulailah mengenal dunia kreatif, industri kreatif, di mana konten itu menjadi IT gagasan itu menjadi sebuah aset yang sangat mahal ketika dia sudah menjadi produk-produk bisnis yang besar. Ini menjadi tantangan buat teman-teman penulis muda, tidak lagi bicara tentang mungkin si Buyung atau si Upi, mohon maaf tidak mengecilkan itu, tetapi bagaimana Buyung dan Upi bisa sampai misalnya ke Jepang. Nggak apa-apa kita berimajinasi. Buyung dan Upi barangkali tiba-tiba berkenalan dengan Doraemon. Ini imajinasi kreatif yang saya yakin sangat banyak ada di di benak kaum muda, hanya saja kurang berani menghadirkannya dalam bentuk tulisan. Seperti itu, Tuhan. Jadi mulailah berpikir di tingkat yang lebih tinggi. Iya, mulai berpikir ke tingkat yang lebih jauh lebih besar ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Mary sudah hadir di kelas menulis daring sesi malam hari ini, dan inspirasi, motivasi, ilmu, pengetahuan yang dibagikan kepada peserta di kelas menulis daring ini sangat bermanfaat sekali, dan mudah-mudahan aura semangat yang dibagikan oleh Balai Pustaka membawa obor literasinya oleh penulis-penulis muda yang ada di kelas menulis daring ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Uni Huryani. Nah, ini kakak saya ya yang sudah hadir menemani kita juga di malam hari ini. Semoga semakin sukses, sehat, dan kita bertemu kembali di sesi-sesi lainnya, dan sukses untuk Mbak Mary juga. Baik teman-teman, sesi malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, selamat istirahat dan kembali berkarya esok hari. Terima kasih Mbak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Uni Huryani, Mbak Mary semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf lebih kurangnya. Luar biasa. Mas Lama, mau promo dong, berbalas pantun. Lomba pantun mau diikut ya. Ya, silakan Uni. Bagi teman-teman yang ada di room yang berbahagia ini, jangan lupa ikut lomba berbalas pantun tingkat nasional yang diadakan oleh Balai Pustaka. Mana tahu Anda jadi pemenangnya. Hadiahnya total 200 juta rupiah. Masya Allah. Terima kasih. Juta. Silakan teman-teman. Harus ikut. Ya. Terima kasih ya. Teman informasinya ya. Kalau ada jarum yang patah jangan lupa disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Ya. Baik, terima kasih semuanya Mbak Mary, Uni Huryani dan teman-teman. Ya, kita pamit teman-teman semua. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.